Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman, di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari buku 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Dicatatkan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Teman-teman, di sini dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Artinya ini merujuk kepada setiap firman yang ada di dalam Alkitab. Jadi kalau kita mau lihat kesalahan kita harus memakai Alkitab. Kita harus menggunakan Alkitab sebagai patokannya. Karena di sini dikatakan segala tulisan ini memang untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita. Jadi patokannya adalah firman Tuhan, bukan saudara kita, bukan teman kita, bukan pendeta kita, tetapi patokannya adalah firman Tuhan. Kita bisa melihat dosa kita bisa melihat kesalahan kita melalui firman Tuhan. Lebih lanjut dikatakan teman-teman, di dalam buku My Life Today, halaman 22, paragraf yang kelima dikatakan, jika ada bagian dari firman Allah yang menyatakan kesalahan dari suatu kebiasaan yang Anda dambakan, suatu perasaan yang Anda manjakan, suatu roh yang Anda sudah nyatakan, janganlah membelakangi firman Allah, tetapi tinggalkanlah kejahatanmu, dan izinkanlah Yesus membasuh dan menguduskan hatimu. Teman-teman, memang firman Tuhan itu sangat menyakitkan. Kenapa sangat menyakitkan? Karena dia memperlihatkan dosa kita. Mungkin di dalam hidup kita ada dosa-dosa yang kita sukai, cintai. Ketika ada firman Tuhan yang menyatakan dosa itu, maka akan terasa sakit, bukan? Pastinya terasa sakit. Tetapi firman Tuhan ini yang bisa menyelamatkan kita. Dia memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita di dalam kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh tersinggung, kita tidak boleh marah ketika kita dinyatakan kesalahannya oleh Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita harus siap untuk dikoreksi. Sebagai pengikut Kristus, kita harus siap dinyatakan kesalahannya. Karena memang itulah cara supaya kita bisa selamat. Tuhan mau supaya kita berubah. Tuhan mau supaya kita memilih yang lebih baik. Janganlah kita memilih dosa, janganlah kita memilih kebiasaan kita yang salah. Tetapi biarlah kita memilih didikan. Kita memilih teguran, koreksi daripada Tuhan. Daripada kita mempertahankan dosa yang membinasakan kita. Pernahkah kita teman-teman ketika kita dinyatakan kesalahannya oleh Tuhan, ketika Tuhan membuka mata kita dan akhirnya kita melihat dosa kita malah mencari pembenaran diri di dalam Alkitab. Kita mencari ayat-ayat yang mendukung dosa kita sendiri. Kalau kita masih seperti itu teman-teman, marilah kita bertobat. Marilah kita berdoa sama Tuhan supaya kita jangan seperti itu lagi. Sebagai pengikut Kristus, kita harus menerima setiap koreksi yang berdasarkan firman Tuhan. Dan kalaupun teman-teman, mungkin kita masih belum terima, kita masih belum siap meninggalkan dosa, meninggalkan kelakuan kita yang salah tersebut, ya lebih baik jujur sama Tuhan, daripada kita membenarkan diri, daripada kita tidak mengakui kebenaran itu, dan akhirnya kita mencari pembenaran diri, ya, kita membenarkan diri kita. Akhirnya kita menolak pekabaran itu, menolak kebenaran itu. Jadi lebih baik kalaupun kita masih sayang dengan dosa itu, lebih baik kita jujur sama Tuhan. Lebih baik kita akui kebenaran itu dan jujur sama Tuhan. Bahwa Tuhan, memang kebenaranmu ini benar, tetapi saya masih cinta dosa saya masih belum bertobat, jadi Tuhan tolong, berikan saya pertobatan, berikan saya hati yang baru, seperti yang Engkau janjikan kepada kami. Lebih baik kita jujur teman-teman,
jujur seperti itu lebih baik daripada kita menolak kebenaran itu dengan cara mencari pembenaran diri, dan akhirnya kita tidak selamat. Tetapi kalau kita jujur sama Tuhan, kita mengakui kebenaran itu, tetapi kita jujur bahwa kita masih belum bisa meninggalkan dosa, maka Tuhan bisa membantu kita. Karena itu gampang sekali bagi Tuhan untuk mengubah hati kita, untuk memberikan kita pertobatan. Jadi marilah teman-teman kita mengingat ini. Ketimbang kita membenarkan diri dan tidak mengakui kebenaran Tuhan, jauh lebih baik kita mengakui dulu kebenaran itu, lalu kita jujur kepada Tuhan. Dan kita minta hati yang baru kepada Tuhan, pertobatan sejati. Dan Tuhan pastinya akan memberikan kita. Karena Tuhan berjanji, mintalah, maka engkau akan diberikan. Kiranya renungan kita pada petang hari ini dapat mengingatkan kita kembali bahwa firman Tuhan adalah memang bermanfaat untuk mengajar kita, untuk mengoreksi kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Dan janganlah kita menjadi orang yang tidak mau dikoreksi. Janganlah kita menjadi orang yang tidak mau dinasehati. Apalagi nasihat itu memang berasal daripada firman Tuhan. Dan biarlah senantiasa kita juga jangan membenarkan diri kita sendiri. Lebih baik kita mengakui kesalahan kita dan jujur kepada Tuhan, meminta hati yang baru, meminta pertobatan. Dan Tuhan akan memberikan hati yang baru dan juga pertobatan itu. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.